orang yang menginfakkan amwalahum, harta mereka, fi sabilillahi, di jalan Allah. Perumpamanya itu seperti biji, kemudian tumbuh batang, batang tumbuh cabang, setiap cabang itu menghasilkan 100 biji lagi. Tapi kalau Allah berkehendak, yudhaifu, melipat gandakan, liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil qail fi kitabil karim, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebagaimana tadi disampaikan, tema kita pagi ini adalah tentang meraih pahala berlimpah melalui sedekah. Dulu para sahabat itu, terutama sahabat-sahabat yang miskin itu, semacam mengadu kepada Nabi. Kenapa? Karena sahabat-sahabat yang kaya itu bisa mendapatkan banyak pahala dari hartanya. Nah, bagaimana kita ya Rasul yang miskin-miskin kayak begini ini? Abu Dzar, sahabat Abu Hurairah, terus masuk sahabat Ahlus Suffah. Ahlus Suffah sahabat yang sangat miskin, mereka tidak punya apa-apa, tinggalnya di serambi masjid Nabi. Jadi rumah nggak punya, tinggalnya di masjid. Nah, orang-orang miskin ini tentu tidak bisa sebagaimana orang-orang kaya. Nah, akhirnya oleh Nabi diajari zikir-zikir. Ya, dengan zikir itu pahalanya sama dengan orang kaya. Tapi orang kaya kan juga tahu, dengar apa yang dibilang oleh Nabi. Ya, akhirnya mereka kembali mengadu lagi, ya Rasulullah, mereka kan juga sama dengan kita. Mereka juga zikir juga. Mereka juga bisa beramal dengan hartanya. Nah, bagaimana ini? Ya begitulah Allah menghendaki, yufadzilu man yasha. Allah itu ya menghendaki begitu. Di dunia ini ada yang kaya, ada yang miskin. Allah menghendaki melebihkan satu sama lain. Itulah yang namanya Allah berkehendak apa yang Allah mau. Dan itu mungkin juga berlaku sampai sekarang ini gitu. Tetapi yang namanya menandingi atau ibaratnya mengikuti para sahabat itu, kata Nabi, nggak akan ada yang pernah bisa mengungguli kedermawanan para sahabat itu. Jadi sampai hari akhir ya, memang mereka didikan Nabi orang-orang yang paling banyak bersedekah gitu ya. Maka cerita-cerita tentang sedekah, infak dan macam-macam di masa Nabi itu sangat-sangat menginspirasi untuk kita generasi sekarang ini. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah SWT. Nah, tentu dengan banyak sedekah kita akan dapatkan banyak pahala. Tapi belum tentu juga dengan banyak sedekah kita mendapatkan pahala, karena juga yang namanya pahala itu sangat tergantung dengan apa yang menjadi niat kita. Dan kalau pahala tentu Allah memberikan sarana sangat banyak sekali. Dari berbagai macam jalan kita bisa mendapatkan pahala. Tapi kalau kita ingin menjadikan sedekah kita itu berpahala, nah tentu ya yang paling utama adalah tentu menjaga niat gitu ya. Nah, persoalan niat itu ya yang tahu kita hanya dengan Allah Subhanahu wa taala.
Maka kalau sudah terkait dengan hal seperti ini, maka yang menjadi kunci pokok adalah motivasi kita dalam bersedekah. Kalau kita ingin menjadikan sedekah kita itu sebagai sesuatu yang memberikan pahala untuk kita. Nah, pahala itu biasanya diterjemah dari al-ajru atau as-sawabu. Jadi kalau di hadis, di Quran ada istilah as-sawab atau al-ajru, itu kita menerjemahnya menjadi balasan atau pahala. Pahala. Al-ajru atau as-sawabu. Al-ajru atau as-sawabu itu sesuatu yang kembali kepada diri kita atau kepada diri pelaku karena dia sudah mengerjakan sesuatu. Itu namanya as-sawabu atau al-ajru. As-sawab saba yasubu, ada yaudu, yang kembali kepada orang yang mengerjakan. Itu al-ajru atau as-sawabu. Maka kalau di hadis a'tul ajiru ajrahu qabla an yajifa haraqahu. Berikanlah al-ajir, pegawai, pekerja itu ajrohu. Ajrun di situ balasan, upahnya, pahalanya. Qabla an yajifa, sebelum kering keringatnya. Itu al-ajir. Ajrun itu sama dengan as-sawabu atau sawabun. Itu balasan atau pahala. Jadi ya pahala yang kembali kepada orang yang bersedekah. Kalau dalam konsep Islam kan pahala itu atau balasan itu ada yang ukhrawi, ada yang duniawi ya. Karena kita meyakini ada kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat. Ukhrawi wa dunyawi. Nah, kalau orang-orang materialis ya mungkin karena dia enggak mengakui ukhrawi, ya balasannya hanya duniawi saja. Dan itu dua-duanya ada. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pahala bagi orang Islam itu harus dua, ukhrawi dan duniawi. Itu biasanya yang didapat oleh orang Muslim. Apa boleh kita mendapatkan pahala duniawi dan ukhrawi? Ya justru kita sebagai orang Muslim harus mendapatkan manfaat dari kedua-duanya itu. Gitu. Karena nggak mungkin Allah itu membuat syariat hanya manfaatnya ukhrawi saja. Tentu ada manfaat duniawi. Maka seperti sedekah, infak dan sebagainya, ya tentu kita mengharapkan ada manfaat duniawi dan manfaat ukhrawi di sana atau as-sawab atau al-ajru. Jadi al-ajru atau as-sawab itu berarti bukan sesuatu yang abstrak, bukan sesuatu yang ngawang-ngawang. Bahkan ketika kita mengharapkan pahala, balasan berwujud surga itu sesuatu yang memang belum kita lihat, tetapi gambarannya itu sudah sangat jelas sekali di dalam Al-Quran. Kalau kita mengharapkan balasan pahala terhindar dari siksa neraka, maka siksa neraka yang belum kita lihat itu pun gambarannya di Quran sudah sangat-sangat jelas sekali gitu ya. Sudah sangat-sangat konkret jelas. Bahkan kalau dulu mungkin dikomekkan gitu itu mengerikan gambaran siksa neraka. Jadi bukan sesuatu yang abstrak, itu sebetulnya sesuatu yang sangat-sangat bisa kita nilai. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, tentu sekali lagi kita berharap yang namanya persoalan sedekah ini itu kan sebetulnya sering kita kaji, sering kita mendengar. Sering kita kaji, sering kita mendengarkan. Kalau kita ingin banyak meraih dari pahala dari sedekah itu, tentu seumur hidup, setiap hari, setiap saat, nah kita harapannya kita selalu
bersedekah. Kenapa? Ya karena misalnya firman Allah Ta'ala tadi yang kita baca di atas. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Orang yang menginfakkan amwalahum, harta mereka, fi sabilillah, di jalan Allah. Masaluhu kamasali habbatin, perumpamannya itu seperti biji. Biji ambatat sab'a sanabila, biji kemudian tumbuh batang tumbuh cabang, ada 7 cabang, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap cabang itu menghasilkan 100 biji lagi. Wallahu yudhaifu liman yasha. Tapi kalau Allah berkehendak itu yudhaifu, melipat gandakan, liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Misalnya kita ingin meraih pahala, motivasinya itu cukup dengan 1 ayat itu sebenarnya sudah sangat-sangat cukup sekali. Jadi 1 ayat itu sudah cukup untuk membuat kita itu gemar, rajin, semangat bersedekah untuk mendapatkan balasan dunia maupun balasan akhirat. Nah, kalau yang seperti di ayat ini kan motivasinya kan motivasi untuk meraih balasan yang sifatnya cenderung akan kita terima di dunia ini. Jadi kalau kita bersedekah 10.000, ibarat benih 10.000 tumbuh menjadi 7 cabang. Sudah 7 setiap tangkainya ada 100-700. Tapi kalau Allah berkehendak itu nggak bisa dihitung. Yudhaifu liman yasha. Ya semau-mau Allah untuk memberikan balasan pahala itu. Nah, ini menjadi motivasi seseorang untuk meraih pahala. Nah, pahalanya dalam wujud. Kalau di firman Allah ini berarti wujudnya pahala itu adalah balasan yang Allah berikan berlipat gandanya apa yang disedekahkan. Itu kan berarti balasan duniawi. Nah, balasan ukhrawinya bagaimana? Ya husnudzon saja. Namanya orang muslim itu harus banyak husnudzon. Kalau banyak was-was, jangan-jangan riak, jangan-jangan sum'ah dan sebagainya, itu ya was-was itu datangnya dari setan. Ya sudah, jangan was-was. Husnudzon saja, dapat balasan dunia, dapat balasan akhirat. Karena setiap orang muslim bergerak itu sebetulnya gerak itu adalah ajaran-ajaran yang ia pahami dari ajaran Islam. Kenapa dia mau bersedekah? Karena Islam mengajarkan kita untuk melakukan sedekah. Maka ketika seseorang itu bersedekah, itu berarti dia sedang melaksanakan ajaran Islam. Dan tentu pelaksanaan seperti itu, mengerjakan ajarannya Allah, itu tentu akan mendapatkan yang namanya keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keridhaan itu wujudnya tadi itu ukhrawi maupun duniawi. Nah, kalau duniawinya dapat, ukhrawinya juga mestinya dapat. Karena memang orientasinya orang hidup muslim itu duniawi dan ukhrawi. Nah, kalau orang kafir kan jelas orientasinya hanya orientasi duniawi saja, itu enggak ada orientasi ukhrawi. Ini yang mestinya menjadi pertimbangan kita ya, menjadi pemahaman kita bahwasanya duniawi dan ukhrawi itu bisa diraih. Dan itulah yang namanya pahala atau ajrun ats-tsawabu. Sasaran dari kita bersedekah itu fi sabilillah. Nah, kalau orang sudah menginfakkan hartanya fi sabilillah, ya otomatis ukhrawinya dapat gitu ya. Dapat. Duniawinya 1 butir 7 menjadi 700 minimal. Nah, kalau Allah mau lipat gandakan, ya Allah lipat gandakan sesuka-suka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di Indonesia itu konon kabarnya salah satu negara yang paling gemar berderma, bersedekah, paling gemar menginfakkan hartanya.
Salah satunya adalah negara Indonesia. Meskipun negara Indonesia itu secara hitung-hitungan pendapatan rakyatnya itu sebetulnya termasuk negara dalam kategori bukan negara maju, bahkan masuk dalam negara berkembang. Nah, negara berkembang tetapi semangat gairahnya untuk berderma, untuk bersedekah itu sangat banyak. Dan kenyataannya orang yang bersedekah itu tidak ada yang menjadi katakanlah berkurang hartanya, karena Allah melipat gandakan Allah apa yang ia dibanding negara-negara kapitalis gitu ya. Dibanding negara-negara yang non muslim, kita termasuk yang sering banyak berderma atau bersedekah. Kalau kita ini saya di Asalam misalnya dengan teman-teman itu ada proyek bangun masjid di Tepus kira-kira ya 4M misalnya ya, itu ya banyak di mau nggak mau kan iuran bareng-bareng. Iurannya gimana ya, setiap bulan tergantung kemampuannya berapa ya, mau misalnya kalau lewat gaji ya potong gaji berapa. Nah, itu kan menjadi motivasi. Kenapa? Karena menjadi motivasi untuk meraih pahala dunia dan akhirat. Dan kenyataannya ya semuanya tetap bisa berjalan seperti apa adanya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, sekali lagi yang namanya pahala itu wujudnya adalah duniawi dan ukhrawi. As-sawabud dunyawi was-sawabul ukhrawi. Boleh kita itu untuk meraih pahalanya Allah duniawi dan pahalanya Allah ukhrawi. Ya, tadi itu karena memang orientasi hidup kita itu duniawi dan ukhrawi. Dan itulah menjadi ciri khas ajaran Islam. Syariat ajaran Islam itu mencakup dunia dan akhirat. Tapi kalau hukum syariat atau ajaran-ajaran yang lainnya duniawi ini, hukum-hukum duniawi ini itu semuanya hanya sifatnya itu al-jaza, hukumannya atau konsekuensinya, balasannya itu hanya sifatnya duniawi saja. Mencuri, kalau hukum positif kita dipenjara. Tapi kalau hukum Islam itu konsekuensinya sampai di akhirat itu. Di pahala dan dosanya itu sampai di akhirat. Nah, kita pahala itu dunia dan ukhrawi. Nah, nanti kita lihat di hadis-hadis cerita-cerita Nabi di masa-masa para sahabat bagaimana sesungguhnya mereka itu memompa dirinya untuk mendapatkan pahala. Rasul sallallahu alaihi wasallam umumnya rata-ratanya itu memotivasi dengan memberikan iming-iming gitu ya. Kita itu kalau nggak diiming-imingi ya malas. Sampai kita tua pun kalau nggak diiming-imingi itu juga malas. Apalagi kalau yang anak-anak rajin sholat, iming-imingi apa? Rajin ngaji, diiming-imingi apa? Kita pun orang tua juga begitu. Kita semangat olahraga itu karena diiming-imingi sehat. Kalau kita nggak diiming-imingi sehat, ya malas olahraga. Orang tua itu kenapa mau menjaga makan? Karena diiming-imingi kalau kamu menjaga makan, kamu nggak akan kolesterolan. Kalau kamu menjaga makan, kamu darah tinggi kamu akan normal. Karena diiming-imingi itu. Kalau nggak diimingi itu ya nggak akan mau menjalankan. Nabi juga begitu, mengiming-imingi para sahabatnya, mengiming-imingi, memberi apa? Harap-harapan itu. Siapa yang bersedekah nanti surga. Jadi balasan utamanya orang Islam itu utamanya adalah dibalas dengan jannah, dengan surga. Atau kebalikannya, iming-imingnya ditakut-takuti dengan neraka. Nah, itu sebetulnya bagian ajrun, sawabun. Balasannya apa? Kalau kamu meninggalkan kejahatan, balasannya dihindarkan dari neraka masuk surga. Kalau kamu berbuat baik, tabungan kamu keridhaan Allah banyak sehingga kamu mendapatkan surga. Rata-rata dua hal saja yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Terhindar dari api neraka dan masuk surga. Itu sudah membuat para sahabat itu rajin untuk bersedekah. Cuma masalahnya kita zaman sekarang kadang
diiming-imingi surga tidak tertarik, ditakut-takutin neraka tidak takut. Nah, kan jadi susah gitu ya. Nah, kita karena memang materialisme kita sangat kuat sekali gitu. Ngeyel, kadang kan banyak yang ngeyel gitu ya. Surga enggak dirindukan, neraka tidak ditakuti. Ya kalau sudah begitu ya diperbaiki, berarti yang diperbaiki adalah pemahamannya tentang beragama. Nah, orang Islam kan sudah cukup dengan itu sebetulnya. Dan kita sudah tahu semua yang namanya sedekah itu pasti akan memberikan efek pahala, ajrun atau sawabun itu surga dan terhindar dari neraka. Dua itu. Ya Fatimah binti Muhammad, wahai Fatimah anaknya Muhammad, saya tidak bisa la amliku laki minallahi syai'a. Saya tidak punya kuasa apapun kamu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Istari nafsaki minan nar. Belilah diri kamu dari api neraka. Ya Sofiyah binti Abdul Muthalib ammatu Rasulillah, wahai Sofiyah budinya Nabi Muhammad, budinya Rasulullah, anaknya Abdul Muthalib, belilah dirimu dari api neraka. Karena saya sebagai Rasul, sebagai ponakan kamu, la amliku, saya tidak punya kuasa apapun terhadap kamu di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kamu itu bude saya itu anak ponakan, tapi yang namanya neraka dan surga itu punyanya Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Maka istari, belilah dirimu dari siksa api neraka. Ya Aisyah, wahai Aisyah. Aisyah itu istri Nabi, anaknya sahabat besar Abu Bakar. Sahabat nomor satunya Nabi. Nabi saja la amliku, saya tidak punya kuasa wahai Aisyah terhadap diri kamu. Maka istari nafsaki, belilah diri kamu dari siksa api neraka. Dengan apa? Dengan sedekah. Itu dipesankan kepada Fatimah, dipesankan kepada Sofiyah, kepada Aisyah, apalagi kita. Fatimah anaknya Nabi, Sofiyah itu bibinya Nabi. Bibi itu kan berarti masih sama dengan orang tua. Budi, pakde itu sama dengan orang tua. Kedudukannya sama dengan orang tua. Aisyah itu istri Nabi. Orang-orang dekat Nabi, orang-orang lingkaran Nabi pun Nabi tidak bisa la amliku. Saya enggak punya kuasa apapun terhadap diri kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mempertanggungjawabkan masing-masing. Maka kata Nabi, belilah diri kamu minan nar. Bagaimana caranya? Dengan sedekah, walau bisyiki tamrotin. Belilah diri kamu dengan sedekah walaupun dengan sekerat kurma. Kurma itu kan sudah kecil, dibagi, dibelah lagi separuhnya. Itu bisa dipakai untuk sedekah dan itu bisa dipakai untuk membeli diri kita bebas dari api neraka. Nah, itu terbebas dari api neraka itu juga bagian dari al-ajru as-sawabu. Kita terhindar dari sesuatu yang kembali kepada diri kita. Kita mengerjakan A, konsekuensinya apa? Kita mengerjakan A, kita akan dapat kebaikan. Kita akan terhindar dari keburukan. Dapat kebaikan, dapat keburukan, itu namanya as-sawabu atau al-ajru, balasan atau pahala yang akan kita terima. Jadi dua-duanya ini menjadi manfaat untuk kita. Nah, Nabi itu menganjurkan demikian ini. Itu satu contoh di hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga-keluarga dekatnya. Ya, maka tentu tugas kita juga selain diri kita bersedekah, kita menganjurkan kepada keluarga kita bersedekah, maka kita mendapatkan pahala sedekah, kita mendapatkan pahala menganjurkan untuk bersedekah. Kebaikan kita, apa yang kita dapat di dunia dan apa yang kita dapat nanti di akhirat. Jadi catatan kita untuk mendapatkan pahala surga
balasan surga itu semakin banyak. Jadi sarana bersedekahnya saja itu dapat pahala, menganjurkannya juga dapat pahala, memberi sarana untuk bersedekah juga dapat pahala, nyateti orang bersedekah juga dapat pahala, melaporkan apa yang menjadi sedekah juga dapat pahala, membelanjakan apa yang menjadi sedekah juga dapat pahala. Itu banyak. Dan harta kita itu kan, ya maaf kadang juga kita nggak tahu persisnya halal haramnya. Mungkin zatnya halal, tetapi secara maknawi halal tidaknya itu kadang ya masih meragukan. Maka kalau kata Gus Baha itu, harta yang halal paling halal itu kalau pas hujan deras kita ndangak gitu, melongoh itu, hujan langsung masuk ke mulut kita tanpa perantaran apapun. Nah itu konon kabarnya harta yang paling halal, karena langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sudah hujan turun lewat genteng kita itu ada masalah juga itu. Itu belum tentu juga, ibaratnya halalnya 100% itu belum tentu juga. Tata dai manci, manci kita itu dapatnya dari mana itu juga belum tentu. Itu kalau yang paling halal itu ya tadi itu. Maka kalau hujan itu keluar ndangak gitu. Ya, saya nyoba gitu karena saya nyoba gitu. Jadi kalau hujan keluar sebentar ndangak gitu, langsung minum dari atas. Wa anzala minas sama'i ma'an tahura. Allah itu mengatakan nyimpang dikit. Wa anzala minas sama'i ma'an tahura. Allah itu menurunkan dari langit ma'an tahura, air yang tahurun, suci bersih gitu. Linuhya bihi, untuk menghidupkan tanam-tanaman bumi yang gersang yang mati ya. Jadi kalau saya keyakinannya gitu. Jadi keyakinannya ya ini menghidupkan hati saya, menghidupkan pikiran saya, menghidupkan badan saya, menyehatkan badan saya. Kalau perlu ya bajunya dibasah-basahi. Jadi niatnya begitu, bukan niat udan. Jadi kalau niat udan nanti malah masuk angin. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kira-kira Nabi menganjurkan seperti itu. Jadi kalau meraih pahala sedekah itu ya bukan semata-mata kita sedekah juga. Apapun yang menjalani terjadinya sedekah itu coba kita raih. Tadi itu kadang ada orang bingung misalnya, ini saya punya uang tapi halal haramnya nggak jelas ini, gimana ini? Nah, itu menjadi fasilitas. Nah, kita di LG Sasalam juga begitu. Gimana nih? Ada orang berdonasi, ini agak jelas-jelas ini. Udah terima saja. Kenapa begitu? Ya memang harus begitu. Uang nggak jelas itu harus diterima, dikembalikan kepada jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi sabilillah, tidak untuk kepentingan pribadi, untuk bangun masjid, bangun pesantren, bangun madrasah. Sumbangan apa nih? Bikin tempat wudu, bikin pengaspalan jalan, bikin misalnya pajak listrik, dan sebagainya. Pokoknya ya semua fi sabilillah. Uang-uang yang enggak jelas-jelas itu memfasilitasi begitu itu ya akan dapat pahala juga. Jadi mendulang pahalanya dari berbagai macam sisi kaitannya dengan sedekah ini. Nah, termasuk tadi itu. Nah, di cerita selanjutnya itu Aisyah itu beli budak. Nah, setelah beli budak dibawa ke rumah, datanglah Jibril. Jibril memberitahu kepada Nabi, ya Rasul, ya Muhammad, budak itu keluarkan dari rumah kamu. Dia min ahlin nar. Dia itu masuk neraka. Nah, tetapi kemudian oleh Aisyah setelah diberitahu Nabi suruh usir dari rumah, dibekalilah kurma. Nah, si budak wanita itu dibekali kurma. Nah, kurma itu dia makan, di tengah jalan dia ketemu seorang fakir. Maka kurma itu sebagian diberikan kepada si
fakir itu. Begitu diberikan kepada fakir itu, ya namanya malaikat itu kan melihat seluruh, dengan izin Allah SWT mampu melihat semuanya. Nah, kemudian diberitakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, panggil lagi si budak itu. Panggil lagi si budak itu. Kenapa? Ya karena tadi dia sudah bersedekah kepada seorang fakir miskin. Allah membebaskan dia dari api neraka. Itu kan kalau yang tadi itu, ya Fatimah, belilah diri kamu dari api neraka. Ya Sofia, belilah diri kamu dari siksa api neraka. Ya Aisyah, belilah diri kamu dari siksa api neraka. Walau bisikit tamarin, walaupun dengan sekerat kurma. Sama dengan si budak tadi itu. Ibaratnya sudah tercatat masuk neraka, tapi dia membebaskan dirinya dengan sedekah walaupun dengan sekerat kurma. Maka dia sudah bebas. Sama dengan kita, pahalanya apa? Membebaskan diri kita dari siksa api neraka. Jadi ya apa yang kita lakukan ini pahalanya apa? Ya pahalanya tadi itu. Pahalanya hitungannya itu ya bebas dari api neraka dan masuk surga. Apa yang kita lakukan. Nah, ini satu contoh yang menjadi motivasi semangat kita untuk meraih pahala. Pahalanya wujudnya adalah bebas dari neraka dan masuk surga. Dengan banyak sedekah seperti itu, meskipun sedikit-sedikit gitu, ternyata bisa menjadikan kita bebas dari api neraka walaupun sedikit. Kalau dihitung kurma itu harganya, satu biji kurma paling rupiahnya nggak sampai 1.000 mungkin ya. Satu biji kurma nggak sampai 1.000. Itu bisa membebaskan diri kita dari api neraka. Bahkan Nabi itu tidak hanya satu biji, bisiki. Siki itu ya secuil. Dan di hadis-hadis itu banyak ya cerita sekerat kurma. Cerita seorang ibu yang dikasih kurma oleh Aisyah, kemudian kurma itu dicuil untuk anak-anaknya. Itu cerita-cerita tentang kurma itu banyak. Tentang kurma. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, di cerita selanjutnya tentang Utsman bin Affan. Ya, biar kita semangat untuk bersedekah. Ya wujudnya apapun, sedekah itu sasarannya nanti macam-macam, wujudnya apapun. Kalau yang tadi mal, harta itu kurma dan sebagainya. Nah, nanti kalau Utsman ini wujud sedekahnya, ketika umat Islam awal-awal datang ke Madinah, di sana ada yang namanya bi'ru rumah, sumur yang namanya sumur rumah, dikuasai oleh orang Yahudi. Siapa yang ingin air ya harus beli. Ya, sama dengan kita sekarang. Kita itu air aja harus beli. Kalau dulu ya zaman Nabi itu yang nggak boleh diperjualbelikan itu air, itu nggak boleh diperjualbelikan. Itu milik umum. Al-kala, padang rumput, api, ya itu juga nggak boleh. Sekarang korek api diwadai jadi korek, dijual beli. Air sekarang diwadahi dijual. Rumput sekarang juga itu diwadahi dijual. Ya free, harusnya itu siapapun boleh. Karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Tapi sekarang unggul, dikuasai, diwadahi, dijual. Padahal dulu barangkali ketika kita kecil kita mau ngambil seberapapun ya gratis itu. Tapi sekarang karena sudah dikuasai, itulah dunia kapitalis gitu. Nah, juga begitu, itu zaman dulu juga begitu. Maka Nabi gimana ini caranya umat Islam itu bisa mendapatkan air secara gratis itu, secara gratis. Maka Rasul mengatakan, siapa yang membeli sumur ini akan mendapatkan surga.
Itu kan pahalanya berarti surga itu, ajrun. Jadi Nabi langsung menjanjikan ajruhu sawabuhu al-jannah, jazauhu al-jannah. Balasannya, pahalanya adalah surga. Dari sekian banyak sahabat itu, ya mungkin mahal ya. Biasa jadi mahal. Berkali-kali sampai 3 kali diulang-ulang itu, siapa yang pengen mendapatkan pahala surga? Siapa ini yang pengen mendapatkan pahala surga? Nanti balasannya adalah balasannya surga. Siapa yang ingin mendapatkan pahala surga? Siapa yang ingin mendapatkan pahala surga? Akhirnya Utsman yang membeli sumur itu. Dan berarti sedekahnya berwujud sedekah sumur yang di dalamnya ada air. Ini yang konon kabarnya sampai sekarang masih ada. Jadi wakafnya wakafnya Utsman bin Affan tentang itu. Dan ketika nanti Khalifah Utsman itu menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar, menggantikan Umar, ketika di masa akhir kekhalifahan itu dia dituduh nepotis, dia dituduh mementingkan warganya sendiri. Ada yang dijadikan gubernur di sini gitu ya. Nah, ketika dia dikepung oleh orang-orang itu, dia ngintip dari dinding atas rumahnya yang ngepung orang-orang. Dia bilang, kamu kok menuduh saya nepotisme itu apa? Memperkaya keluarga itu apa? Bukankah kamu tahu dulu ketika kita datang ke Madinah, kita itu kehausan, nggak ada air, kita kesusahan mencari air, siapa yang membeli sumur? Itu saya. Ketika Nabi Muhammad SAW dalam perang Tabuk, itu masa pacekliknya di kita, Nabi memerintahkan kita untuk berperang. Biaya perang itu nggak murah. Siapa yang biaya perang? Saya. Lalu sekarang kamu bisa menuduh saya nepotis, mementingkan keluarga itu dari mana? Kalau saya mementingkan itu sejak zaman dahulu. Tapi namanya saat itu sudah masa-masa fitnahnya kaum muslimin, ya tetap saja Utsman digeruduk sampai akhirnya dibunuh mati. Ya begitulah. Utsman matinya itu tidak di medan peperangan seperti ya Khalid bin Walid, Umar yang matinya tidak di medan peperangan. Jadi santai aja gitu ya. Saya matinya nggak di medan perang, matinya tidak di medan perang, matinya ketika sholat ya. Benar, Umar matinya ketika sholat. Nah, ini menjadi semangat kita bagaimana kita bersedekah. Dan tentu ya namanya bersedekah bisa jadi menghadapi berbagai macam cobaan seperti yang dikatakan oleh Utsman bin Affan tadi. Tapi sirra wa alaniyah. Tapi yang namanya bersedekah itu baik terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Nah, ini tentang sedekah, dan mudah-mudahan nanti menjadi manfaat untuk kita. Kalau kita baca cerita-cerita itu banyak sekali yang membuat kita semangat untuk bersedekah itu. Dan tidak harus sedekah itu sesuatu yang gede gitu juga tidak, cukup yang kecil-kecil semampu kita. Kalau kita kayak Utsman ya seperti Utsman. Kalau kita seperti tadi itu ibu atau seperti keluarga Nabi itu ibu-ibu Ummul Mukminin, ibu kita. Ibu kita itu meskipun Nabi suruh bersedekah, itu kadang seringkali juga nggak punya apa-apa. Ada seorang tamu datang kepada Nabi. Tamu itu dikirim ke istrinya. Ya Rasul, kita nggak punya apa-apa, cuma punya air putih. Ke istrinya yang lain, kita juga nggak punya apa-apa, cuma punya air putih. Nanti kirim lagi ke istrinya, nggak punya apa-apa, cuma air putih. Aisyah itu berapa kali dalam cerita itu ya sedekahnya cuma kurma, karena memang adanya cuma kurma, nggak ada yang lain macam-macam. Nah, si tamu ini akhirnya dikasihkan kepada para sahabat, siapa yang mau menjamu tamu saya, bersedekah untuk tamu ini.
Banyak yang nggak mau, bukan karena nggak mau. Ini tamunya Rasul, saya harus kasih jamu apa, perjamuan apa? Ya harus yang istimewa. Istimewa saya apa? Nggak ada yang berani. Akhirnya satu ada yang memberanikan diri untuk menjamu tamunya Rasul. Sampai pulang ke rumah, kita punya apa untuk jamu tamunya Rasul? Nggak punya apa-apa, cuma punya makanan itu untuk anak-anak. Oh, udah anak-anak suruh tidur sih, ditidurkan, baru kemudian dimasak. Begitu selesai masak, terhidang, lampunya dimatikan, klutak-klutik, ternyata makanannya hanya cukup untuk tamu. Seolah-olah tuan rumah ikut menemani. Nah, itu kan sedekah, tapi sedekahnya juga ya ala kadarnya gitu. Jadi kalau kita mau sedekah ya sudah, yang mau sedekah 10 juta ya silakan, yang mau sedekah 1000 ya tidak masalah, ibaratnya begitu. Yang penting ya niat sedekah, karena kembalinya adalah pahalanya untuk kita sendiri. Itu yang menjadi terpenting, dan itu banyak sekali dulu para sahabat yang model-model ya gitu-gitu itu. Memang yang gede-gede juga ada. Umar dan Abu Bakar itu saingan. Loh, kok sedekah boleh saingan? Ya boleh sedekah saingan. Kenyataannya Umar dan Abu Bakar itu saingan. Itu ya. Karena Abu Bakar itu gak ada yang menyaingi. Suatu saat Umar ingin bilang, ketika Nabi mengharapkan ada sedekah ketika untuk berperang, kata Umar, ini kesempatan saya untuk mengungguli Abu Bakar. Umar bawa separuh hartanya kepada Nabi. Ya Rasul, saya sedekahkan, saya infakkan separuh harta saya. Kata Nabi, lah untuk keluargamu apa? Misluhu ya Rasul. Seperti itu. Jadi separuhnya untuk Allah dan Rasul, separuh untuk keluarga. Kata Umar, ini saatnya saya mengungguli Abu Bakar. Habis itu datang Abu Bakar. Ya Rasul, saya sedekahkan seluruh harta saya untuk Allah dan Rasulnya. Nah kata Rasul, terus untuk keluarga kamu apa Abu Bakar? Kata Abu Bakar, Allahu wa Rasuluh. Ya Rasul, selama masih ada Rasul, selama masih ada Allah, itu cukup untuk keluarga saya. Dan ternyata Abu Bakar juga tidak miskin, tetap saja kaya. Seluruh hartanya habis, tapi juga menjadi kaya raya lagi. Kata Umar, memang saya nggak akan bisa pernah mengungguli Abu Bakar. Itu saingan. Boleh nggak? Ternyata ada juga saingan begitu ya, unggulan. Siapa yang mau sedekah ini. Itu seperti itu. Jadi ya namanya sedekah ya sudah sedekah saja. Itu niat motivasi kita untuk meraih pahala. Barangkali cukup sudah sekitar 30 menit ini ya. Sudah, meskipun ceritanya juga sangat banyak sekali. Ceritanya sangat banyak sekali, tapi nanti silakan bisa dilihat lagi biar kita semakin semangat untuk bersedekah apapun lah, dimanapun dan kapanpun. Jadi sedekah itu yang penting niat. Kita niati, kita fa insyaallah dan fa insyaallah niat kita sudah lillahi ta'ala. Motivasi kita bersedekah itu tiada lain karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita bisa bersedekah apapun bentuknya. Bisa bentuk uang, bisa bentuk, kalau dulu namanya dinar dirham, sekarang bisa bentuk rupiah, bisa bentuk barang. Kalau zaman dulu ya ada sumur, ada lain-lain. Sekarang ya macam-macam, apapun yang menjadi kebutuhan masyarakat kita itu bisa menjadi sasaran kita dalam bersedekah. Fisabilillah itu sangat-sangat luas sekali. Kepentingan fisabilillah sangat luas sekali. Bahkan untuk kepentingan lingkungan kita itu pun, katakanlah atas nama RT sekalipun, itu yang ibaratnya itu enggak terkait langsung dengan agama, itu juga menjadi bagian dari sasaran sedekah. Makanan, sekedar minuman teh, sekedar kopi, sekedar apapun, Jumat berkah atau apapun itu adalah juga bagian dari sedekah. Barang wujud yang bisa diserahkan sangat-sangat banyak sekali. Silahkan itu semua nanti diniatkan untuk menjadi sedekah. Sasaran sedekah itu bisa kepada fakir miskin dan diutamakan fakir miskin.
Bisa juga fi sabilillah yang terkait secara langsung dengan kegiatan yang sifatnya keagamaan, rumah tahfidz, pendidikan, pengajian, dan sumbangan Al-Quran, pembangunan masjid dan seterusnya. Kemudian juga untuk kepentingan kaum muslimin, bangun jembatan, bangun sarana dan prasarana, rumah sakit, yatim piatu, poliklinik, semuanya yang kaitannya dengan kaum muslimin. Itu juga menjadi sasaran. Kita bisa meraih pahala sedekah lewat itu semua. Semakin bermanfaat untuk kaum muslimin, maka itu semakin mendapatkan pahala. Kalau kita nyumbang bangun jembatan, maka jembatan itu setiap hari akan dilewati orang, itu juga semakin mendapatkan pahala. Kemudian apapun motivasi kita, tadi itu ibaratnya Abu Bakar dengan Umar, Umar dengan Abu Bakar saja, Umar aja seperti itu. Ya, artinya dia ingin mengungguli. Karena dalam kebaikan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan, itu juga sah-sah saja. Pokoknya apapun yang menjadikan kaitannya dengan semangat untuk bersedekah, itu semuanya adalah mendapatkan balasan kebaikan. Maka tidak semata-mata kita sedekahnya, tetapi kita memfasilitasi atau kita membangun niat semangat menjadikan orang itu berlomba-lomba, itu juga akan mendatangkan pahala. Hitung-hitungannya adalah terhindar dari neraka dan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali kesimpulan yang bisa kita baca dari apa yang kita kaji pada kesempatan pagi ini. Insya Allah kalau cerita-ceritanya masih sangat-sangat banyak sekali yang bisa kita ambil inspirasi dari hadis-hadis Nabi maupun yang sekarang ini. Kalaupun toh kita niat sedekah agar badan kita sehat, maka kita harus mintakan kepada Allah, ya Allah, saya minta dengan sedekah ini Engkau berikan kesehatan jasmani, kesehatan badan saya, sehingga dengan saya sehat itu saya bisa semakin lebih dekat kepada Engkau, ya Allah Subhanahu wa taala. Saya semakin rajin bisa beribadah. Allahumma ja'al ma atasaddaq bihi quwatan wasihatan afiatan bil badani wali jasati ma yuqarribuni ila ibadatika wa ila taatika. Ya Allah, jadikanlah yang saya sedekahkan ini menjadi kekuatan untuk badan saya, menjadi kesehatan untuk badan saya, sehingga itu bisa mendekatkan saya untuk beribadah, bisa mendekatkan saya lebih taat kepada Engkau. Itu diniatkan seperti itu, maka itu juga mendapatkan kebaikan. Itu tinggal bagaimana kita menjadikan sesuatu itu semakin meraih kedekatan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada pengacara. Aku lupa ada. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Bajarima yang menyampaikan materi tentang program sedekah, yang mana sekecil apapun sedekah yang kita berikan, jika diiringi dengan niat yang ikhlas dan beramal, maka dengan sedekah itu dapat membantu kita terhindar dari neraka dan membantu memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sehingga jawab dari jamaah Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Mau tanya Pak Ustaz, telah diceritakan bagaimana niat dan bahasa sedekah itu. Dan sekarang yang ingin kami tanya adalah prosesnya. Karena kita ingat kalau bersama ada jalur dari amalan zikir terus turun, sesuatu yang benar harus dilakukan dengan cara yang baik, dan sebuah kebaikan dan yang baik harus diamalkan dengan benar. Dalam hal ini menggunakan proses agar hal yang baik itu tetap menjadi PR yang benar. Itu yang selanjutnya, yang kedua itu di jalur itu
itu juga hadis Nabi sudah ada. Kemudian ada yang berdiri istiqamah itu orang fakir, terus guru orang fakir adalah yang ajar berdiri istiqamah itu pemimpin. Nah ini apakah hal itu secara tersirat dimaksudkan tidak boleh meminta secara langsung. Ini pertama dari proses, yang kedua mengenai bagaimana sedekah ini bisa dimunculkan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Semoga tidak salah memahami yang ditanyakan ya. Kalau salah memahami yang ditanyakan kan juga salah dalam menjawab. Ya, sesuatu yang baik tentu tidak akan bisa bersanding dengan sesuatu yang buruk. Cuma saya itu husnudzon saja. Apa yang dilakukan oleh orang Islam itu pasti semuanya landasannya adalah kebaikan. Gitu ya. Landasannya, caranya mesti sesuatu dengan yang baik. Kalaupun toh mungkin kita pandang nggak baik, itu dia melakukannya tidak dengan niat untuk tidak baik. Jadi bisa jadi ya karena ketidakpahaman saja itu. Sehingga yang dilakukan baik itu ibaratnya dengan cara yang tidak baik. Kalau misalnya orang Islam itu kan dalam mencari rezeki itu mesti pikirannya adalah ingin mencari rezeki yang halal gitu ya. Itu kan sesuatu yang baik. Tetapi bisa jadi dalam perjalanan hidupnya itu cerempet-cerempet sesuatu yang kurang baik. Nah, itu kan sebetulnya dia tidak ada niatan untuk tidak berbuat baik. Dia inginnya berbuat baik. Jadi selama itu adalah orang Muslim, saya ya husnudzon saja. Dia tidak akan mencampurkan yang namanya kebaikan dengan keburukan gitu. Karena di pikiran dia itu mesti isinya baik gitu. Nah, kalau yang secara konkret apa misalnya yang perbuatan baik dicampur dengan perbuatan buruk, apa misalnya? Kalau kita sedekah itu baik, terus kemudian ibaratnya menggunakan harta yang tidak baik, itu niatnya pun sebetulnya kebaikan. Saya ingin membebaskan diri saya dari harta yang tidak baik. Dia nggak mau kanggunan harta tidak baik. Nah, gimana caranya? Maka dia kemudian sedekahkan, meskipun itu istilahnya bukan sedekah, tapi namanya tahallul atau tahallus min malin haram, membebaskan diri dari harta yang kurang baik. Jadi dia membebaskan diri. Nah, itu juga sebuah kebaikan. Maka sesuatu yang dilakukan oleh orang Islam itu kan ibarat tawon. Tawon itu cari yang baik, dikeluarkan pun juga baik. Itu yang kira-kira begitu. Wallahu alam. Nanti tadi itu, makanya saya bilang kalau saya salah memahami kan salah dalam respon. Yang kedua, tadi tentang ibaratnya meminta-minta. Al-yadul sufla, al-yadulnya khairum min yadi sufla, tangannya di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Itu memang begitu, sebaiknya kita tidak minta-minta. Kalau di Quran itu dijelaskan banyak orang Islam itu yang menahan diri dari meminta-minta gitu ya. Tapi sebetulnya dia miskin karena dia menjaga diri. Nah, orang yang seperti inilah yang harusnya juga berhak untuk mendapatkan yang namanya sedekah kita. Dan banyak dari orang-orang itu yang memang menjaga diri dari meminta-minta. Dan memang yang sebetulnya sebaiknya tidak meminta-minta. Tapi kalau terpaksa, itu banyak sahabat Nabi yang juga meminta-minta kepada Nabi. Minta, ya Rasul, ini saya kelaparan karena memang udah nggak dapat apa-apa. Tapi Nabi juga tidak ada apa-apa di rumah, maka dikasihkanlah kepada sahabatnya. Nanti cerita itu banyak sekali ya.
Nanti ada yang wah, ceritanya macam-macam lah pokoknya. Kalau yang sudah masalah keajaiban sedekah itu sangat banyak sekali. Apa yang diberikan kembali lagi kepada orang yang memberikan. Ibaratnya sampai gitu ceritanya. Demikian, barangkali silakan monggo nanti kalau mau didiskusikan nanti. Saya mau tanya Ustaz, kalau lihat dari tadi Aisyah ngasih platform, berarti saudara-saudara itu banyak, misalnya seperti ngasih tip lebih ke ojek atau ke parkir atau ke manapun yang cilik-cilik sehari bisa berkali-kali berarti. Nah, kadang-kadang kita melihat ada yang memanfaatkan kebaikan muslim itu dengan meminta-minta jalan misalnya. Nah, yang seperti ini bagaimana kira-kira? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau Nabi itu bukan wasiat ya, penasihatnya, nasihat kepada istri-istrinya itu siapapun yang masuk rumah yang minta kalau bisa pulang jangan dengan tangan kosong, entah diberi apapun. Ada yang tadi itu ceritanya sedekah itu, Nabi kan jarang di rumah itu jarang ada apa-apa gitu. Kadang ada bajunya Nabi, ya udah itu kasihkan aja bajunya Nabi kasihkan. Begitu dikasihkan dibawalah ke pasar. Siapa yang pengen beli bajunya Nabi ini? Nah, itu rebutan kan orang di pasar ya bajunya Nabi gitu sih, rebutan. Ada cerita salah seorang yang dia minta, sudah bayar aja berapapun yang diminta oleh orang itu. Gitu. Dia jual berapapun bayar aja pokoknya itu bajunya Nabi istimewa. Nah, sampai begitu. Ini kan memang ya akhirnya dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, tapi kita juga punya pilihan, silahkan misalnya tinggal kita mau apa. Kalau kita berhadapan dengan orang yang begitu itu, kita mau kasih apa namanya? Kan Nabi juga ngasih pelajaran. Ngasih pelajaran tadi itu, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya kamu jangan minta karena kamu itu jelek perilaku seperti itu. Nah, itu kan sebetulnya pendidikan juga meskipun tidak secara langsung. Wong gawanin jaluan, melek, ya kan tidak begitu ya, tapi bahasanya aliyatul ya khairu min yadi sufla, tangan di atas lebih baik dan tangan di bawah. Itu boleh saja seperti itu. Jadi kalau kita nggak ngasih, misalnya itu bukan karena niat yang jelek, tapi wah ini nanti jadi tuman nggak baik bagi pandangan orang lain, nggak baik bagi masyarakat. Orang Islam itu jaluan, orang Islam itu sering mengadakan tangan. Itu kan jadi pertimbangan. Maka fa insyaallah tadi itu tidak ada sesuatu pun yang dilakukan oleh orang muslim itu atas dasar niat keburukan. Pasti dia sudah ada pertimbangan niat-niat yang semua niatnya itu mesti ujung-ujungnya adalah niat kebaikan lillahi ta'ala. Demikian barangkali Allah.